Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Yuliandri dengan NIM 211351139. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi di pertemuan 12, yaitu mengenai tentang wewenang untuk memenuhi tugas pengantar manajemen. Wewenang atau disebut dengan authority merupakan saraf yang berfungsi sebagai penggerak daripada organisasi-organisasi atau kegiatan-kegiatan. Wewenang itu bersifat informal untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Apa itu fungsi dari wewenang? Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan di dalam organisasi. Wewenang juga dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu agar dapat mencapai tujuan. T. Hani Handoko membagi dua pandangan yang berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu yang pertama tentang teori formal atau pandangan klasik. Pandangan ini menganggap bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang tertinggi dan kemudian secara hukum diturunkan dari tingkat ke tingkat. Yang kedua tentang teori penerimaan atau acceptance theory of authority, berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan dan tidak tergantung pada penerima atau receiver. Organisasi terbagi menjadi dua, organisasi lini, yang kedua organisasi lini dan staf. Organisasi lini adalah semua organisasi mempunyai sejumlah fungsi-fungsi dasar yang harus dilaksanakan. Contohnya, organisasi perusahaan biasanya mempunyai 3 fungsi dasar, yaitu produksi manufaktur atau operasi, pemasaran atau penjualan, dan keuangan. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan bersamaan dengan semua organisasi. Baik, yang kedua yaitu organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf merupakan individu atau kelompok dalam struktur organisasi yang fungsinya utamanya memberikan saran dan pelayanan terhadap fungsi lini. Karyawan staf atau staf departemen tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan utama organisasi. Kemudian ada penjelasan mengenai wewenang. Wewenang terbagi menjadi 3, yaitu wewenang lini, wewenang staf fungsional. Wewenang lini adalah wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung. Yang kedua yaitu wewenang staf adalah hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis yang menyarankan atau memberi rekomendasi atau konsultasi pada personalia ini. Ketiga yaitu wewenang staf fungsional adalah hubungan terkuat yang dapat dimiliki oleh staf dengan satuan-satuan ini. Kemudian menurut pendapat Chester Bamat mengatakan bahwa seseorang bersedia menerima komunikasi yang bersifat kewenangan bila memenuhi yang pertama yaitu memahami komunikasi tersebut, yang kedua tidak menyimpang dari tujuan organisasi, yang ketiga tidak bertentangan dengan kepentingan pribadi, yang keempat mampu secara mental dan fisik untuk mengikutinya. Agar wewenang yang dimiliki oleh seseorang dapat ditaati oleh bawahan, maka diperlukan adanya yaitu tentang kekuasaan atau power, yaitu kemampuan untuk melakukan hak tersebut dengan cara mempengaruhi individu, kelompok, dan keputusan. Menurut jenis kekuasaan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kekuasaan posisi atau disebut dengan possession power, yang dapat dibagi dari wewenang formal. Besarnya ini tergantung pada besarnya pendelegasian orang yang menduduki posisi tersebut. Terus yang kedua yaitu kekuasaan pribadi atau personal power, berasal dari para pengikut dan didasarkan pada seberapa besar para pengikut mengagumi, respect, dan merasa terikat pada pimpinan. Menurut sumber wewenang dibagi menjadi yang pertama yaitu kekuasaan balas jasa atau reward power, berupa uang, suaka, perkembangan karir, dan sejenisnya yang diberikan untuk melaksanakan perintah atau persyaratan lainnya.
Yang kedua yaitu kekuasaan pemerintah atau chief power, berasal dari apa yang dirasakan oleh seseorang bahwa hukuman seperti dipecat, ditegur, dan sebagainya itu dilakukan apabila tidak melakukan perintah dari atasan. Yang ketiga yaitu kekuasaan sah, legitimate power, berkembang dari nilai-nilai intern karena seseorang tersebut telah diangkat sebagai pemimpinnya. Terus yang keempat, kekuasaan pengendalian informasi, control of information power, yang berasal dari pengetahuan yang tidak dipercaya oleh orang lain. Ini dilakukan dengan pemberian atau penahanan informasi yang dibutuhkan. Kemudian ada yang kelima, yaitu kekuasaan panutan atau referent power, didasarkan atas identifikasi orang yang dengan dipimpin dan menjadikan sebagai panutan. Yang keenam yaitu kekuasaan ahli atau expert power, yaitu keahlian atau ilmu pengetahuan seseorang di dalam bidangnya. Berarti yang keenam ini merupakan ahli dari seseorang untuk melakukan kegiatannya sesuai dengan bidang yang dia miliki, sesuai dengan pengetahuan, keterampilan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Kemudian di dalam wewenang terdapat delegasi wewenang. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Ada 4 kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan, yaitu yang pertama, pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Yang kedua, pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. Yang ketiga, penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Yang keempat, pendelegasi menerima pertanggungjawaban bahwa bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. Kemudian pengertian dari delegasi yaitu pelimpahan wewenang atau tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Jadi delegasi wewenang dapat disimpulkan proses manajer mengalokasikan wewenang ke bawah, yaitu pada orang-orang yang melapor kepadanya. Kemudian apa alasan perlunya pendelegasian di dalam wewenang? Yaitu memungkinkan manajer dapat mencapai lebih dan bila mereka menangani setiap tugas sendiri. Yang kedua, agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Yang ketiga, manajer dapat memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Yang keempat, bawahan dapat tumbuh, berkembang, dan alat untuk belajar dari kesalahan. Prinsip-prinsip klasik yang dapat dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif adalah yang pertama, prinsip skala, yaitu menyatakan bahwa harus ada garis otoritas yang jelas yang menghubungkan tingkat paling tinggi dengan tingkat paling bawah. Garis otoritas yang jelas ini memudahkan anggota organisasi untuk mengetahui kepada siapa dia dapat mendelegasikan. Yang kedua, siapa yang dapat melimpahkan wewenang kepadanya. Yang ketiga, kepada siapa dia bertanggung jawab. Dalam proses penyusunan garis otoritas, diperlukan kelengkapan pendelegasian wewenang, yaitu semua tugas dapat diperlukan dibagi menjadi habis. Hal ini digunakan untuk menghindari gaps, yaitu tugas-tugas yang tidak ada pertanggungjawabannya. Setelah gaps, yaitu ada overlaps, yaitu tanggung jawab untuk satu tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu orang. Terus yang ketiga ada splits, yaitu tanggung jawab atas tugas yang sama yang diberikan kepada lebih dari satu satuan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu prinsip kesatuan perintah atau unity of command, yang menyatakan bahwa setiap orang dalam organisasi harus melaporkan pada satu atasan. Melapor pada lebih dari satu orang akan menyulitkan seseorang untuk mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan perintah siapa yang harus diikuti.
Bertanggung jawab kepada lebih dari satu atasan juga akan membuat bawahan dapat menghindari tanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang jelek dengan atasan banyaknya tugas dari atasan lain. Terus yang ketiga, ada tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini menyatakan bahwa dapat menggunakan sumber dayanya secara efisien. Yang kedua, masing-masing orang dalam organisasi dapat melaksanakan tugas yang dibebankan. Yang ketiga, kepadanya secara efektif. Yang keempat, akuntabilitas, penerimaan tanggung jawab dan wewenang. Kemudian tentang manfaat pendelegasian wewenang, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu manajer memiliki banyaknya kesempatan untuk mencari dan menerima, peningkatan tanggung jawab dari tingkat manajer yang tinggi. Yang kedua, memberikan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, pelimpahan yang efektif, mempercepat perbuatan keputusan. Yang keempat, melatih bawahan memikul tanggung jawab, melakukan penilaian dan meningkatnya keyakinan diri serta kesediaan untuk berinisiatif. Kemudian adanya hambatan pendelegasian yang tidak efektif itu berasal dari perasaan tidak nyaman, manajer enggan mengambil resiko untuk melimpahkan tugas atau mungkin takut kehilangan kekuasaan bila bawahannya terlalu baik melaksanakan tugas. Yang kedua, ketidakmampuan manajer. Sebagian manajer sangat tidak teratur dalam membuat perencanaan ke depan. Yang ketiga, ketidakpercayaan kepada bawahan. Yang keempat, manajer merasa bahwa lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas. Agar pendelegasian berjalan dengan efektif, yaitu memiliki syarat. Yang pertama, kesediaan manajer untuk memberi kebebasan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan. Yang kedua, komunikasi yang baik antara manajer dan bawahan. Yang ketiga, meningkatkan kompleksitas tugas yang dilimpahkan dan derajat pelimpahan dalam suatu jangka waktu tertentu. Kemudian ada Lois Allen mengemukakan teknik untuk membantu manajer melakukan delegasi yang efektif, yaitu tetapkan tujuan. Yang kedua, tegaskan tanggung jawab dan wewenang. Yang ketiga, berikan motivasi kepada bawahan. Yang keempat, meminta penyelesaian kerja. Yang kelima, berikan latihan. Yang keenam, yaitu adanya pengawasan yang memadai. Nah, dari tadi ada penjelasan mengenai akuntabilitas. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas tersendiri, yaitu akuntabilitas adalah sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas berorientasi pada misi, visi, hasil, dan manfaat yang diperoleh oleh organisasi. Kemudian akuntabilitas memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas vertikal merupakan kondisi seseorang yang harus mempertanggungjawabkan suatu keputusan yang diambilnya kepada pihak lain yang memiliki kedudukan dan pangkat yang lebih tinggi. Contoh akuntabilitas vertikal adalah beberapa pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh orang kantor cabang kepada pemimpin pusat. Kemudian yang kedua yaitu akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal adalah suatu bentuk pertanggungjawaban kepada konsumen, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Jenis akuntabilitas yang satu ini tidak memiliki hubungan dengan pertanggungjawaban kepada atasan atau orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Contoh akuntabilitas horizontal yaitu tugas untuk memberikan layanan publik atau masyarakat. Baik, sekian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.